Om Swastiastu. Kita ketemu lagi dengan lanjutan atau sebagai lanjutan dari materi yang pertama. Ini adalah sesi yang ketiga, pertemuan ke-6. Sesi pertama sudah kita mempelajari keterampilan menjelaskan. Sesi kedua keterampilan bertanya. Sesi ketiga keterampilan memberikan penguatan. Nah, ketiga keterampilan tersebut akan muncul pada satu proses bersamaan, terutama dalam proses pembelajaran. Sehingga pada sesi pertama itu bisa kita selingi dengan pertanyaan. Di dalam pertanyaan tersebut, setelah direspon, kita bisa memberikan penguatan atau mungkin dalam bentuk apresiasi terhadap apa yang sudah disampaikan. Kita melihat bahwa penguatan atau reinforcement adalah segala bentuk respon yang merupakan bagian dari modifikasi tingkah laku guru, ya. Respon atau tingkah laku guru terhadap tingkah laku siswa. Berarti kita memberikan tanggapan terhadap apa yang ditampilkan oleh siswa, apakah dalam bentuk pujian, apakah dalam bentuk apresiasi, apapun bentuknya, yang menjadi umpan balik, ya, menjadi umpan balik bagi siswa atas segala perbuatannya, apakah mungkin bisa dianggap benar atau memberikan penguatan bahwa itu benar, atau sebagai koreksi buat apa yang disampaikan oleh peserta didik. Itu penguatan. Penguatan ini harus diberikan secara tepat sasaran dan tepat waktu, ya, sehingga dapat menjadi pemicu bagi peserta didik secara keseluruhan dalam kelas, ya. Itu harus tepat penyampaiannya. Kemudian tujuan dari pemberian penguatan tersebut ada banyak, tapi saya sampaikan hanya berapa. Seperti misalnya untuk meningkatkan perhatian, peserta didik. Ketika siswa atau peserta didik menyampaikan sesuatu, kemudian kita merespon, mereka akan terdorong untuk terjadi interaksi dengan kita, untuk membangkitkan dan memelihara motivasi belajar sehingga muncul semangat, kemudian agar memudahkan peserta didik dalam belajar karena kita berikan arahan, menumbuhkan percaya diri dan lain sebagainya. Mungkin nanti bisa dibaca untuk seterusnya. Prinsip-prinsip yang harus kita kembangkan, harus kita pegang dalam pemberian penguatan atau balikan diantaranya adalah kehangatan dan keantusiasan, seperti yang bertanya tadi, sesi kedua. Pemberian respon terhadap apa yang disampaikan tersebut jangan sampai menimbulkan tekanan terhadap siswa, nanti terbalik, justru akan membangkitkan, menambah motivasi anak untuk berimprovisasi, misalnya untuk bereksplorasi. Yang kedua, memiliki makna atau prinsip bermaknaan. Apa yang disampaikan itu punya arti bagi siswa tersebut. Kemudian menghindari penguatan negatif. Apapun bentuk respon yang dimunculkan, arahkan ke yang positif, walaupun misalnya siswa menunjukkan sikap yang negatif, tapi kita bisa memberikan penguatan non negatif. Kemudian keterampilan dalam memberikan penguatan, seperti misalnya penguatan secara verbal dalam bentuk kalimat, bagus, hebat kamu, coba terus lagi. Tetap memberikan semangat dengan kalimat-kalimat yang kita punya, dengan sanjungan-sanjungan yang kita punya, dengan pujian-pujian yang kita punya, walaupun dalam batas-batas tertentu kita perlu perbaiki bagian tersebut. Yang kedua, memberikan penguatan dalam bentuk gerak badan, artinya tangan ini hebat gitu, misalnya good,
dengan berbagai kondisi yang ada tergantung dari respon yang disampaikan oleh peserta didik. Kemudian menunjukkan kehangatan dan keantusiasan tadi disampaikan dengan semangat, dengan mimik atau pembantu mimik yang menyenangkan. Jangan merengut memberikan pujian terhadap anak-anak didik kita. Kemudian memberikan penguatan dengan cara mendekati, bisa kita lakukan, dekatin dia, oh kamu hebat, kamu coba ini tambahin, coba ini kembangkan, dan sebagainya. Itu bisa dilakukan. Kemudian memberikan penguatan tanpa menunda, langsung pada hari H, langsung pada jam J, menit M misalnya, langsung memberikan pujian, walaupun tidak tidak harus mendekati mereka, tapi bisa kita dari depan pun boleh. Memberikan penguatan pada sekelompok peserta didik, berarti ini dalam bentuk kelompok, mungkin di antara kelompok tersebut juga ada personal, bisa kita gabungkan penguatan tersebut bahwa apa yang mereka sampaikan sangat mantap, sangat bagus, perlu dikembangkan, dan lain sebagainya. Kemudian memberi penguatan pada pribadi, itu sambungannya, pribadi boleh. Kemudian memberikan penguatan secara bermakna. Semua yang kita berikan pada mereka memiliki makna masing-masing. Saya yakin teman-teman pun akan sama ketika nanti melakukan sesuatu, mendapatkan penguatan, responsmen oleh dosennya misalnya, oleh pimpinan misalnya, itu akan memberikan dorongan untuk kita berbuat lebih banyak. Kemudian menghindari respon yang negatif seperti tadi saya sampaikan. Jenis penguatan secara singkat saya sampaikan, misalnya penguatan dalam bentuk verbal, dengan menggunakan kata-kata, kamu sangat hebat, ya misalnya demikian, mengapresiasi apa yang ditampilkan oleh peserta didik kita. Kemudian penguatan non-verbal dan untuk tindakan secara langsung seperti tadi, misalnya dengan mengangkat jempol misalnya, kemudian ucapan terima kasih misalnya, terima kasih ya, gitu misalnya, menggunakan gerakan-gerakan itu yang mungkin perlu dikuasai terkait dengan penguatan. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa kita kembangkan, bisa kita laksanakan pada pertemuan minggu depan. Kita satukan menjadi sebuah menjadi sebuah proses pembelajaran untuk kita semua. Terima kasih.